الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah yang kami muliakan para remaja dan remaji Masjid Al-Ikhwan yang cukup membanggakan, yang cukup menggembirakan. Mudah-mudahan mereka termasuk di antara golongan pemuda-pemuda yang dirindukan, yang mendapat naungan oleh Allah pada hari kiamat. Dan mereka mudah-mudahan termasuk di antara pemuda sebagaimana yang disabdakan Rasul, wa tuba sab'anyar. Rasul menyebut sampai 7 kali. Beruntunglah wa tuba sampai 7 kali. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Siapa mereka yang beruntung itu? Man amana bi wa lam yarani. Mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Tidak pernah melihat aku, tapi mereka mau ikut perintah dan sunnah-sunnahku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang paling utama, mari sama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan yang paling utama adalah nikmat keimanan. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar yang pernah diberikan Allah kepada satu orang hamba kecuali nikmat dapat melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi hadis kita melakukan sholat Isya secara berjamaah. Jangan sekali-kali menganggap itu kehebatan kita. Jangan sekali-kali menganggap kemampuan kita. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hidayah, kalau bukan Allah yang meringankan langkah kita, niscaya kita tidak akan mampu barang melakukan sholat walau cuma 1 rakaat sekali. Maka pantas kalau Allah sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmatku kata Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan sanggup. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat merangkaikan salam, mari sama-sama tak lupa pula kita memanjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, andai kita mau membalas perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi kepada kita, perhatian Nabi, kasih sayang Nabi kepada kita, sampai kiamat kita tidak akan sanggup membalasnya. Sampai kiamat kita akan sanggup membalas perhatian Nabi. Dari Nabi masih hidup, Nabi segar bugar, sampai Nabi sakit, sampai Nabi sakaratul maut, yang dipikirkan Nabi cuma ummati, ummati,
ketika rohnya akan dicabut oleh malaikat Israel, Nabi bertanya sama Jibril, "Ya Jibril, kabarkan kepadaku berita tentang umatku nanti pada hari kiamat, agar ruhku keluar dengan tenang dari jasadku." Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan dikecewakan oleh Allah pada hari kiamat. Kamu tidak akan dikecewakan oleh Allah pada hari kiamat. Kabarkan ya Jibril, bagaimana keadaan umatku nanti pada hari kiamat. Wahai Jibril, tidak ada satu pun daripada umatku yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lantas Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku masuk surga. Semua. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasul? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk ke dalam surga, dan yang tidak taat, yang enggan, mereka lah yang menolak surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya para remaja-remaja, menghadapi keadaan zaman yang semakin yang semakin zulmat, yang semakin gelap, yang halal terlihat seperti haram, yang haram terlihat seperti halal, remang-remang yang halal, yang syubhat terlihat seperti halal. Untuk menghadapi ini, mau tidak mau dibutuhkan keimanan yang tangguh. Dibutuhkan keimanan yang kokoh, yang kuat. Ketika iman seseorang kuat, ma'huwal iman, apa itu iman? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu dikenalkan di dalam hati. Kenalkan iman itu dalam hati kita ini. Siapa itu Allah? Siapa itu Rasulullah? Karena kalimat iman cuma dua ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersambung ini. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia hanya beriman kepada la ilaha illallah, tapi tidak kepada Muhammad Rasulullah. Atau sebaliknya, dia beriman kepada Muhammad Rasulullah, tapi tidak kepada Allah, sesat juga. Maka perlu iman yang kokoh dan tangguh menghadapi keadaan zaman ini. Terlebih anak-anak muda ini menghadapi cobaan, rintangan, masa depan yang panjang, masa depan yang masih jauh. Pemuda, kata Nabi, separuh dua kakinya itu masih berada di atas dunia. Kalau orang yang sudah tua 40 tahun ke atas, separuh sudah di kuburan, separuh lagi masih di dunia. Nah, kalian yang muda ini dibutuhkan kekuatan iman yang luar biasa. Karena iman nanti seperti gelombang lautan, kadang naik, kadang turun, kadang keluar, kadang masuk. Ketika iman naik, rajin sholat ke masjid. Iman kuat, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, rajin berzikir. Ketika iman lemah, sholat ke masjid mulai jarang, baca Quran apalagi, zikir kadang-kadang, baca Quran tak ingat lagi, sedekah jangan-jangan. Maka butuh iman yang kuat. Kenalkan diri kita kepada iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Masukkan dalam hati kita ini, Allah itu siapa? Zat yang berhak disembah, zat yang tidak ada menyerupai daripadanya. La ilaha illallah. Maka ini menurut ulama, arti daripada la ilaha illallah tidak sebatas tidak ada Tuhan atau zat yang berhak disembah, hanya Allah. Bukan hanya sebatas itu. Ketika pemahaman kita itu hanya itu, maka orientasi kita terhenti hanya sampai pada itu.
Kenapa seperti itu? Kalau sahabat-sahabat Nabi selama 13 tahun lebih kurang di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi menyampaikan, mengajarkan kalimat iman kepada sahabat. Ketika itu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah yang lain-lain. Apa perintah ketika itu? Hanya satu. Selama 13 tahun Nabi menggembleng para sahabat dengan keimanan, mengenalkan iman ke dalam hati sahabat. 13 tahun Nabi cuma ucapkan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihun, pasti kalian berjaya, pasti kalian senang, pasti kalian akan sukses kalau kalian ucapkan itu. Nah, karena orang Arab tahu artinya, tahu maknanya, tahu lumurnya, tahu nahunya dan sebagainya, mereka paham maksudnya. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Abu Jahal beserta abu-abu yang lain. Karena mereka punya banyak Tuhan. Mereka tidak setuju kalau Tuhan itu cuma satu, yang menyembuhkan cuma satu, yang berhak disembah cuma satu, yang mengatur seluruh alam ini cuma satu. Semuanya cuma satu. Mereka tidak setuju. Tuhan mereka 360 banyaknya di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu Tuhan-Tuhan mereka 360 lebih, kurang lebih Tuhan-Tuhan mereka. Maka iman itu yang pertama, ma'rifatun bil qalbi. Nah, setelah mengenalkan iman dalam hati kita terhadap Allah, kenalkan kepada Muhammad Rasulullah, kepada Muhammad, kepada Tuhan, kepada Rasulullah. Jadi kita tidak hanya sebatas tahu ini yang namanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tidak hanya sebatas itu, tapi kenal. Ketika kita sudah kenal, maka perlahan-lahan akan muncul rasa sayang kepada. Ada pepatah, kalau tidak kenal nggak sayang, nggak kenal nggak sayang. Untuk menumbuhkan rasa sayang kita harus kenal dulu siapa itu Muhammad, siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana jerih payahnya. Jadi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kitab Sirah Nabawiyah tentang perjalanan Nabi itu, kalau betul-betul kita baca, pada akhirnya 90% kalau kita betul-betul membacanya, kita nggak bisa tidak meneteskan air mata membaca. Terharu kita baca perjuangan. Kita ini siapa? Nabi gak kenal sama kita. Kita bukan saudaranya, kita bukan keluarganya, kita tidak ada, kita tidak menguntungkan bagi dia, tapi dia perjuangkan kita mati-matian. Bahkan sampai hari kiamat dia perjuangkan kita. Ketika neraka sudah gelap dihidupkan oleh Allah, penduduk neraka, ahlul jannah sudah masuk ke surga, ahlul nar sudah masuk dalam neraka. Lalu ini semua dibakar oleh Allah. Penduduk neraka ini ada sekelompok orang, kata Nabi, menjerit-jerit, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong kami umatmu. Nah, cerita ini didengar oleh malaikat Malik. Lantas malaikat Malik datang menghadap sama Rasul, ya Rasulullah, ada umatmu menjerit-jerit memanggil namamu, dibakar dalam neraka jahanam. Lantas Rasulullah SAW masuk ke dalam api neraka jahanam. Dalam hadis yang cukup panjang, riwayat Ibnu Hibban. Begitu Rasul masuk, mencecahkan kakinya ke dalam neraka jahanam, api seketika itu padam hadirin dalam hati Allah. Tidak mampu api neraka jahanam membakar telapak kaki Rasul. Kenapa? Karena telapak kaki Rasul dipenuhi dengan debu-debu, yang mana debu-debu itu berasal daripada
Begitu dipuji oleh Allah, Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepala, minta apa yang kau minta. Hari ini semua aku kabulkan apa yang kau minta. Ya Allah, ummati, 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 ya Allah, umatku masih ada dalam neraka jahanam, ya Allah. Maka Allah berfirman, wahai malaikat Malik, keluarkan orang yang ada di dalam hatinya iman, walau sebesar zarrah, walau sebesar zarrah, seperti biji sawi, kata ulama. Maka diangkat, dikeluarkan. Ini adalah hangus, diangkat. Imannya masih berkedip-kedip, bercahaya, diangkat. Lalu dimasukkan ke dalam telaga kehidupan, sempurna, akurnya, lebih indah dari sebelumnya. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Sampai 3 kali peristiwa ini terjadi, Rasul kembali ke surga. Lantas neraka pun dihidupkan lagi. Terdengar cerita lagi, manggil-manggil nama Rasulullah SAW. Rasul pun datang lagi atas panggilan dari malaikat Malik. Lantas Rasul sujud memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah dipuji oleh siapa. Yang saat ini aku belum tahu pujian itu, kata Rasul. Allah ilhamkan kepadaku nanti pada hari kiamat. Angkat kepalamu, wahai Muhammad, minta hari ini, kabulkan. Jadi ingat, kalau kita pernah ingat satu hadis yang mana ketika itu Rasul mencium bibir Hasan, cucunya. Waktu itu masih kecil, Hasan dan Husain. Hasan dicium di bibirnya, Husain dicium di lehernya. Lantas ibunya Fatimah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa Hasan kau cium di bibir dan Husain kau cium di leher? Wahai Fatimah, sesungguhnya Hasan nanti mati diracun oleh orang, dan Husain mati dipancung oleh orang, dipenggal oleh orang. Mendengar ini menangis Fatimah, mendengar kabar tentang kematian anaknya, kematian anak kesayangan. Wahai ayahandaku, kau ini kan Nabi, kau ini kan Rasul, doakan makbul, tolonglah berdoa sama Allah agar dirubah kematian mereka, jangan seperti itu. Matinya mungkin menurut kita yang bagus kan, mati lagi sholat, mati lagi puasa, lagi zikir, lagi sedekah, lagi jihad dan sebagainya. Lantas apa jawab Rasul? Wahai Fatimah, aku tidak mau mendahului ketentuan Allah. Di sini kita belajar satu keyakinan, satu orang Nabi yang punya kemampuan untuk merubah itu. Kalau dia doa itu berubah, karena doanya sudah dijamin masuk makbul oleh Allah, dijamin. Tapi nanti katakan, aku tidak mau mendahului ketentuan Allah. Makanya ada satu doa, ya Allah, tolong pahamkan aku, berikan kepada aku kepahaman. Takdirmu lebih baik daripada keinginanmu. Takdirmu, ya Allah, lebih baik daripada keinginanmu. Artinya, apapun yang terjadi pada diri kita, pasti itu yang terbaik menurut Allah. Suka tidak suka kita, ridho tidak ridho, enak tidak enak, ikhlas tidak ikhlas, apapun yang diberikan Allah, itulah yang terbaik menurut Allah SWT. Allah sutradara yang hebat. Allah itu sutradara penulis skenario yang paling unggul, yang paling hebat segalanya. Maka Rasul bersabda, wahai Fatimah, aku tidak mau mendahului ketentuan Allah, dan aku menyimpan doaku untuk umatku pada hari kiamat. Dia rela cucunya meninggal seperti itu hanya gara-gara kita. Aku sengaja menyimpan doaku untuk umatku pada hari kiamat. Makanya dalam beberapa riwayat Rasul itu tidak banyak berdoa, sehingga tidak bisa juga kita salahkan kalau ada sekelompok orang yang beranggapan doa habis berjamaah, habis sholat itu bid'ah. Kan ada, ya, kita ada sekelompok orang yang berpaham seperti itu. Doa berjamaah habis sholat bid'ah. Karena memang Rasul tidak pernah buat. Tetapi ada dalil yang lain. Ini beda Rasul sama kita. Bedanya harus kita bedakan dalam segi doa itu. Karena ada dalil yang lain. Barang siapa satu orang Muslim berdoa dan diaminkan oleh saudaranya yang Muslim, doanya
siapa muslim yang berdoa diaminkan oleh saudaranya, doanya dimabulkan Allah. Betul, ayo kita berdoa. Aku doa, nanti kau aminkan. Habis itu kita gantian. Kau doa, aku aminkan. Oke, mereka tetap minggir dari medan peperangan. Ini terjadi di medan perang. Maka duluan dalam berdoa, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, kalau nanti aku perang, kau hadapkan aku dengan musuh yang kuat, berikan aku kekuatan melawannya, dan berikan aku ya Allah kemampuan untuk mengalahkan musuh itu, sehingga aku dapat menebas kepalanya dan aku dapat harta rampasan perang tadi. Diaminkan oleh Abdullah bin Jas. Amin ya Allah. Nah sekarang gantian, giliran Abdullah bin Jas. Ya Allah, kalau nanti aku perang berhadapan sama musuh, hadapkan aku dengan musuh yang kuat, yang hebat, dan berikan aku kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya, keberanian untuk menghadapinya. Kemudian ya Allah, kau biarkan pedang musuh itu menembus jantungku. Kau biarkan ya Allah telingaku dipotong olehnya. Kau biarkan ya Allah mataku dicopet olehnya, agar nanti pada hari kiamat semua anggota tubuh itu bersaksi di hadapanmu. Semua sudah kukorbankan di jalanmu ya Allah. Diaminkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Amin ya Allah. Sore harinya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku mendapatkan kemenangan sesuai dengan doaku tadi. Aku berhadapan dengan musuh yang kuat dan garang. Aku dapat mengalahkannya. Aku dapat mengalahkannya dan mengambil harta rampasan perang tadi. Dan sore hari aku cari sahabatku Abdullah bin Jas di antara tumpukan-tumpukan jenazah yang berserakan. Ketika dia kejauhan melihat, ini tubuhnya aku tanda tubuhnya, pakaiannya aku tanda. Ketika aku dapati, kulihat telinganya sudah terpotong, matanya sudah keluar, dan jantungnya tertembus oleh sebuah tombak. Terbukti doa kami berdua dikabulkan, dan doa Abdullah bin Jas lebih mulia dari doaku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul simpan doanya untuk di akhirat, untuk kita. Walau cucu-cucunya mendapatkan berita seperti itu, tapi dia tak apa-apa kalau memang ini ketentuan Allah. Ikhlas dia, ridho. Mungkin ini hari yang terbaik, udah di skenario sama Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ma'rifatun bil qalbi, kenalkan kita diri kita ini kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya timbul rasa mahabbah dalam diri kita kepada Rasul. Ini kita kadang-kadang lebih mahabbah sama bintang sinetron Korea. Bintang sinetron Korea, rambutnya kita biru, dicat warnanya sama, kulitnya diputih-putihkan pakai bedak sama, mirip. Tidak ada sedikit pun mahabbah kepada Rasul. Walau Rasul bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku, suka kepada sunnahku, menghidupkan sunnahku, dihidupkan. Namanya menghidupkan ini ahya. Ini hidup artinya. Man ahya, dihidupkan, diamalkan, ditunjukkan sama orang. Ini loh sunnah Nabi, ini loh, ini. Hari ini kan banyak orang yang tak kenal sama sunnah Nabi. Orang lebih kenal sama artis Korea lagi daripada sama Rasul. Ada yang hafal anak Rasul berapa, namanya siapa, cucu Rasul berapa, anak Rasul yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Nah, supaya timbul mahabbah dalam diri, kenalkan itu kepada hati kita. Kita kenal sama saudara ayah kita, adik ayah kita. Adik ayah kita itu punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua Anto. Kita tahu semua namanya. Anaknya perempuan, kalau sampai mereka punya anak lagi, cucu dari mama kita tahu nama-namanya.
Jemaah yang dimuliakan Allah, man ahya sunnati, barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia itu mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama-sama aku nanti di dalam surga kata Rasul. Jadi salahnya menghidupkan sunnah. Nah, sunnah itu bagaimana? Apa itu sunnah? Sunnah menurut ulama ada 3. Pertama sunnah sirah, yang kedua sarirah. Yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Sunnah surah, wujud Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi, itulah sunnah surah. Lantas sunnah sirah, sirah perjalanan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu sunnah sirah. Lantas sunnah sarirah, pola pikir Nabi. Pola pikir Nabi apa? Nabi tidak punya pikir yang lain. Yang dipikirkan Nabi bagaimana manusia selamat dari api neraka jahanam. Cuma itu. Maka siang malam Nabi dakwah, siang malam Nabi ajak orang. Nabi tidak ada niat lain daripada itu. Maka kalian pemuda-pemuda ini khususnya generasi-generasi penerus diharapkan punya ikatan batin sama Rasul. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya orientasi, ini nanti ngambang di tengah perjalanan. Orientasi, apa orientasinya? Akhirat orientasinya. Cita-citanya untuk akhirat. Apapun yang dilakukan untuk akhirat. Kerja untuk akhirat. Jadi pemimpin untuk akhirat. Barang siapa yang diberikan satu amanah oleh Allah mengurusi urusan kaum muslimin, artinya dia jadi pemimpin. Apakah itu kepala lingkungan, apakah itu lurah, apakah itu camat, gubernur, menteri, presiden. Barang siapa yang diberikan amanah memimpin urusan kaum muslimin, lalu dia mudahkan urusan kaum muslimin, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi orientasinya akhirat. Jadi jangan dikira Islam itu melarang berpolitik. Ada siasat Islam, politik Islam. Sampai-sampai dalam kajian Ustaz Abu Somad ada yang bertanya, Pak Ustaz bertanya, bagaimana hukumnya masuk pegawai negeri tapi nyogok? Banyak ulama berpendapat hukumnya haram. Tetapi beliau mengatakan, Ustaz Abu Somad mengatakan, kalau nilainya cukup, semuanya cukup, memang dia layak menurut nilai itu masuk kepada ASN umpamanya, tapi dimintai duit, maka dia harus bayar duit. Kenapa? Nanti khawatir diberikan kepada orang-orang non-muslim. Tengok sekarang di mana-mana, dari mulai kepala BUMN, hampir merata di Indonesia ini, sudah hampir dikuasai mereka. Jadi pemuda-pemuda kita kalau nggak punya orientasi, hancur kita sebentar lagi habis. Harus punya orientasi. Jadi pemimpin niatnya untuk membantu kaum muslimin, niatnya untuk membantu kaum muslimin, memudahkan kaum muslimin. Coba kalau nggak bukan orang Islam, disulitkan kita. Kemarin sempat ada wacana di Jakarta, ketika gubernur atau wakil gubernur yang bukan kaum muslimin, itu motor hewan kurban hampir tidak boleh di tanah lapang.
malaikat yang sedang bernyanyi-nyanyi di dalam masjid. Makmurnya masjid ketika lihat ramainya anak-anak di masjid. Tapi kalau masjid sudah sepi dari anak-anak, yakinlah 20-30 tahun lagi masjid itu akan sepi dari orang-orang yang beribadah. Biarkan anak-anak dikasih arahan, dikasih pengertian, dikasih mahabbah. Ini calon-calon remaja masjid nanti. Ini anak-anak yang 10-10 tahun ini calon-calon remaja masjid, calon-calon imam masjid, calon-calon ustaz di masjid-masjid mana-mana. Wa yarham saghirana, yang kedua, tidak sayang sama anak-anak yang lebih kecil. Wa ya'rif 'aliman, dan tidak ta'arif, tidak ta'alum sama alim ulama, tidak menghormati ulama. Maka hukumnya, kalau kita orang biasa, haram hukumnya mencemeheh, bahasa Inggris, bahasa Padang, mencemeheh satu orang ulama, walaupun dia sesat, walaupun dia salah. Tapi kalau ulama yang mencemeheh, menyesatkan ulama, mengharapkan, itu boleh, karena sama-sama ulama. Tapi kalau kita orang biasa menjelekkan ulama, haram hukumnya. Laisa min ummati, bukan golongan umatku, kata. Ada 3 tadi. Jadi ini tugas remaja masjid. Kenapa? Tumbuhkan mahabbah. Laisa min ummati man lam yujidda kabiran. Barang siapa yang tidak hormat sama orang yang lebih tua, bukan golongan umatku. Tidak sayang sama anak-anak dan tidak menghormati alim ulama. 3. Nah, ulama ini siapa? Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang mengajari satu ilmu, walaupun ilmunya cuma membetulkan sandal, itu tidak ada hubungannya sama Quran sama hadis. Sandal. Tapi menurut beliau, Ali bin Abi Thalib, kalau aku diajarkan ilmu membetulkan sandal, maka aku rela jadi hamba saya dan budak. Begitu ta'alumnya dia sama guru yang mengajarkan ilmu sama dia. Munculkan ta'alum, mahabbah. Apalagi sama kawan-kawan sesama remaja masjid. Munculkan mahabbah. Bagaimana caranya supaya mereka ini betah kemari, suka kemari. Makanya sebagai satu orang remaja atau pemimpin lah, yang ketua remaja, ini punya tugas yang lebih berat. Hobi punya tugas yang lebih berat. Ketua termasuk pemimpin. Pemimpinnya harus adil. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Ketika tidak ada satu naungan, satu perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Obi sudah jadi pemimpin di remaja masjid, harus adil. Sama remaja yang lain, tumbuhkan rasa mahabbah. Yang kedua, mudah-mudahan kalian termasuk wasyabban nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang ketika masa mudanya, selama masa mudanya itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskannya masa mudanya untuk taat kepada Allah. Ini golongannya. Jadi bukan main-main, itu golongan pemuda wasyabban nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga, mudah-mudahan kalian juga sudah dapat warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hati sanubarinya terpaut sama masjid, enggak tenang jiwanya kalau dia enggak ke masjid. Sholat sendiri karena terpaksa, ini terpaksa ajen, dia terpaksa sholat sendiri, terpaksa dia sholat sendiri, itu enggak tenang jiwanya. Emang terpaksa melakukannya karena ajen, tapi jiwanya enggak tenang. Dia sholat asar sendirian, enggak berjamaah, dia
dimunculkan mahabbah. Jadi yang pertama tadi daripada iman, ma'rifatul bil qalbi, kenalkan dalam hati. Yang kedua apa? Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Iman itu setelah dikenalkan dalam hati, ucapkan di lisan kita. Macam mana caranya? Kita sudah beriman, kita kan tidak mungkin lagi bersahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam mana caranya? Ucapkan asma Allah itu dengan lisan kita, zikirkan dia. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jangan lagi ada kata-kata Tuhan. Ucapkan Allah. Kalau kita bilang katakan Allah, ada nilai pahala. Kalau kita sebut Tuhan, tidak ada. Orang dan bilang la ilah. La ilah itu artinya tidak ada Tuhan. Yang ada hanya apa? Illallah. Yang ada cuma Allah. Bagaimana Bapak? Tadi macam mana ini keadaan Bapak ini? Ketika ada satu orang bertanya, bagaimana keadaan Bapak sekarang? Ya, sekarang ini saya serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada nilainya. Tapi ketika kita ditanya seperti itu, kita ucapkan, bagaimana kabar Bapak? Bapak sakit, kabarnya? Kok nggak sembuh-sembuh? Ya, saya serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada nilai pahala kalimat Allah yang diucapkan, Asmaul Husna. Yang terserah yang di atas apa yang di atas? Kan sering kita dengar banyak. Kalimat ini sering kita dengar di masyarakat. Rasanya risih dia mengucapkan Allah itu. Padahal tadi iman itu terbagi tiga. Yang pertama iqrarun bil qalbi, wa tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Itulah maknanya. Kalau kita mengucapkan cerita tentang artis, bukan main daripada berapi-api kita ceritakan tentang artis. Sampai tahu kita artis ini berapa, grup band ini berapa orang, 7 orang. Yang ini adiknya 2, yang ini kakaknya 3. Tahu kita semua mendetail. Kalau cerita tentang dunia luar biasa, tapi ketika berbicara tentang iman, rasanya risih tidak kita mengucapkan Allah. Cuman apa keadaan Bapak? Ya terserah yang di atas. Yang di atas apa? Banyak yang di atas. Cincangnya di atas. Burung ada di atas. Jangan-jangan musang pun lagi ada di atas menara kita. Siapa yang di atas? Allah. Ucapkan dengan lisan. Lisan dia akan ditanya Allah nanti pada hari kiamat. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Jangan sampai bahasa Adam mengota itu bercakap-cakap, bercerita di kedai kopi. Itu lebih lama, lebih banyak jumlahnya daripada membicarakan kebesaran Allah, daripada mengucapkan asma Allah. Supaya apa? Supaya maju, ta'allum masuk dia kebesaran Allah dalam hati kita ini. Pernah saya sampaikan mungkin di pengajian pendidikan kemarin, ini gelas. Kalau kita isi air putih, lalu kita tumpahkan, yang keluar air putih, tidak akan mungkin teh manis. Sampai kiamat tidak akan tumpah teh manis, karena isinya air putih. Tapi kalau kita isi susu, kita tumpahkan, ya tetap susu, tidak mungkin air putih. Nah hati kita ini, kalau kita isi kebesaran Allah, yang ada kebesaran Allah saja yang masuk. Ketika dia ditumpahkan Allah, nanti rohnya itu yang keluar dari lisannya kalimat Allah, tidak akan mungkin kalimat yang lain. Tapi lihat sekarang, pernah lihat orang sekarang Allah? Pernah nggak ngalami orang sakaratul maut dia murni ucapkan la ilaha illallah, lalu dia berdiam selama. Pernah kita saksikan seperti itu? Pernah? Saya terus terang belum pernah. Wallahu a'lam kalau tidak pernah. Tapi menurut satu dokter saya dia kerja di dokter rumah sakit Malahayati,
25 tahun dia kerja di situ. 25 tahun sudah dia kerja di situ, Rumah Sakit Al-Hayati sebagai dokter. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang sudah dia lihat sakaratul maut. Satu saat masuk satu orang tua, saya nggak sebutkan namanya, tapi namanya di jalan Baca 5. Masuk orang tua ke situ, udah sakit parah, udah pakai denyut jantung, udah dihubungi sama anak-anak keluarganya, cucu-cucunya, memang udah terlihat mau akhir hayat. Nah, pada akhir hayatnya dia ucapkan la ilaha illallah. Itu mesin mesin jantung itu. Langsung datar, nggak ada lagi. Selesai langsung. Menangis semua keluarga, anaknya, istrinya, cucunya, semua menangis satu keluarga, termasuk dokter ini. Menangis. Semuanya udah tenang, anak-anaknya udah tenang, udah sabar. Cucu-cucunya pun udah tenang, semua udah tenang. Dokter ini nggak berhenti nangis, malah makin kuat nangis. Berdua ya, sesuatu. Anaknya sampai heran. Akhirnya anak-anaknya menenangkan dokter ini. Udahlah dok, kami udah ikhlas, orang tua kami udah meninggal. Kami udah ikhlas semua. Dokter jangan nangis. Udahlah tenang dok. Makin kencang nangis. Makin kuat. Lantas dia bilang, kenapa dokter nangisnya hebat kali? Saya bukan nangis bapak kalian, bukan. Yang saya tangis itu bukan kematian bapak kalian ini. Yang saya tangiskan, kematian saya nanti seperti apa? Bisa nggak saya mati seperti bapak kalian ini? Saya udah 25 tahun kerja di sini. Udah ribuan orang mungkin yang saya lihat sekarang normal seperti ini. Baru satu orang inilah yang mati mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jangan sampai yang bisa kita ucapkan ini. Maka kenalkan dalam hati kita kalimat Allah. Ketika bicara di antara kawan-kawan, hubungkan pembicaraan itu kepada Allah. Hubungkan pembicaraan kita itu kepada agama. Hubungkan malam sekecil apapun. Dari mulai bicara bola, bicara tenis meja, dari mulai bicara tentang kampus, hubungkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ada ta'alum, ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan-lahan dada kita ini kecil, Pak, hati kita ini cuma satu kepala tangan. Tapi kalau nggak diisi sama kebesaran Allah, ya, ini hati kita ini bisa masuk, rumah bisa masuk, mobil bisa masuk, kebun sawit bisa masuk, kebun karet bisa masuk, perempuan cantik bisa masuk, laki-laki tampan bisa masuk semuanya kemari. Kalau sudah masuk kemari, udah nggak ada lagi tempat Allah. Makanya dalam satu hadis Nabi bersabda, Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal darah. Ini masuk hadis. Kalau darah itu, segumpal darah itu baik, baik seluruh sayur amal, baik semua amal-amal. Tapi kalau segumpal darah itu buruk, maka buruk fasadat sayur amal, buruk semua amal. Huwal buruk. Darah itu adalah hati kita musuh. Maka ikrarkan dengan hati, ikrarkan dengan lisan supaya masuk. Kenalkan dalam hati, ikrarkan. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, wa amal bil arkan, amalkan dengan perbuatan, amalkan dengan akhlak. Nabi bersabda, bu'ithu bi utammima makarim akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, berapa banyak orang di zaman Nabi, zaman Rasul yang mendapat hidayah masuk Islam karena mulianya akhlak Rasul dan para sahabat. Hari ini, kalau orang lihat akhlak orang Islam, takut mau masuk Islam. Islam teroris, Islam radikal, Islam ini tukang pukul. Takut. Jangankan orang non-Muslim melihat akhlak kita takut masuk Islam, orang Islam sendiri takut dengan orang Islam. Takut. Wah, ini pakai jubah yang jangan-jangan teroris. Wah, ini pakai cara jangan-jangan. Takut.
kebaikan balas kebaikan. Ini orang yang tarafnya masih taraf, kadar akhlaknya masih tingkat pertama, paling rendah ini. Dia kasih kita di sekolah, kita kasih dia cal. Kebaikan masih dibalas kebaikan. Tapi kalau orang tak pernah buat baik sama dia, dia tak mau buat baik. Oh, baik kasih sama itu, tak pernah dia kasih kita. Kalau sama kasih, pelit-pelit. Ini lebih parah lagi kalau orang kayak ini. Sedangkan yang pertama itu derajatnya akhlakul hasanah. Kata ulama, kalau orang kasih kubur kita balas dengan nolaknya yang akhlakul hasanah. Akhlak yang kedua, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau tadi akhlak yang baik, hasanah, baik, ini karimah, karim, mulia. Orang tak pernah buat baik sama dia, dia tetap buat baik. Orang tak pernah kasih hadiah, orang tak pernah ucap salam sama dia, dia tetap lempar salam, dia tetap kasih hadiah. Kalau dia punya, ini akhlakul karimah. Jadi kalau kalian nanti ada orang remaja-remaja, pemuda-pemuda nggak pernah menegur kalian, nggak pernah buat baik sama kalian, terus saja buat baik, terus. Mudah-mudahan asbab kebaikan kalian itu mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Baik juga kepada remaja masjid kita. Dikasihnya buah hadiahnya. Ke masjid sekali-sekali nggak pernah sungguh itu ke masjid. Tiba-tiba datang dia kemari. Pada saat itu makin tertarik dia. Akhirnya dia datang terus kemari. Dapat mengalir pahala yang sekali. Asbab akhlakul karimah kalian. Ini semua dimiliki Nabi akhlak ini. Kalau kita mungkin belum semuanya. Ada aja akhlakul hasanah sama kita udah luar biasa. Ada akhlakul hasanah ada sama kita. Orang buat baik sama kita, kita balas baik. Ini udah lumayan kali. Kalau ini udah akhlak yang ada lebih tinggi levelnya. Mungkin ini para alim ulama, bukan ustaz ya, ustaz alim ulama. Ulama nggak pernah buat baik, tapi dia terus buat baik. Nggak pernah ucap salam, dia terus lempar salam. Dia berusaha mendekatkan dirinya sama orang, walaupun orang itu nggak berusaha mendekatkan dirinya kepada kita. Akhlak yang ketiga, akhlakul azimah, akhlak yang paling agung. Tadi baik, mulia, agung. Ini akhlak yang dimiliki Rasul. Orang buat jahat sama dia, dia tetap buat baik sama orang. Orang buat jahat sama dia, jangankan nggak pernah ngasih, udahlah kita digibahnya, difitnahnya pula kita, dijelek-jelekannya kita, di belakang kita difitnahnya macam-macam, kita tetap buat baik sama dia. Inilah dia namanya akhlakul azimah, akhlak yang agung, yang luar biasa. Yang karena akhlak inilah sebagian besar penduduk kota Makkah masuk Islam. Ada satu orang sahabat, saya lupa namanya, apakah Abu Dharr Al-Ghifari atau siapa orang. Kalau saya sebut saya takut salah. Tapi satu orang sahabat ini dia bercerita. Awal mula dia ke kota Madinah, dia dengar kabar tentang kerasulan Nabi. Maka dia datang ke kota Madinah. 3 hari dia di sini di kota Madinah. Dia datang, dia belanja di toko. Dia punya toko orang beriman, orang Muslim. Dia beli kebutuhan dia 1 hari. Lantas dia mau bayar. Lantas pemilik toko bilang, wahai Tuhan ini satu orang musafir. Betul. Kalau Tuhan musafir, karena memang Tuhan musafir, ini barang-barang yang Tuhan ambil ini tidak usah bayar. Tuhan bawa pulang aja. Oh, mana bisa gitu? Nggak apa-apa. Ini perintah Nabi kami, perintah Rasul kami, buat baik sama orang. Akhirnya dia berpikir, hebat juga orang Islam. Aku ngambil barang ini banyak, ada kurma, ada keju, ada minyak dan sebagainya. Tidak bayar. Ini dah berapa jumlahnya? Sahabat tidak melihat nilai. Yang sahabat lihat itu perintah Rasul. Akhirnya dia pulang. Hari kedua dia belanja lagi untuk kebutuhan 1 hari. Di toko yang lain, bukan toko itu, kalau toko itu sudah jelas sudah kenal. Toko yang lain, dia belanja keperluan dia. Waktu mau bayar, pemilik toko tanya. Jadi secara tidak langsung di sini kita diajari, dalam hadis ini kita diajari
Bukan dia yang bertanya sama kita, kita yang bertanya sama dia. Bapak ini siapa? Dari mana? Mau kemana? Ada orang di sini, orang baru. Kita tanya sama kita yang mendekatkan diri, karena ini kampung kita, ini rumah kita, kita ahli baik Islam. Bapak ini musafir, betul. Karena bapak musafir, ini barang-barang bapak ambil, nggak usah bayar. Loh, bapak itu ini perintah Nabi kami buat baik sama orang. Hari kedua dan ketiga betul-betul hebat orang Islam. Hari ketiga begitu lagi. Dia belanja di toko yang lain lagi, sama juga tak boleh bayar. Memang dalam satu hadis ya riwayat Imam Tirmizi, itu kewajiban kamu. Kalau ada tanda-tanda wajib hukumnya dijamu selama 3 hari. Wajib. Selepas itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada tamu kemarin yang kelaparan di sini, satu kampung berdosa kita semua. Maka hari yang ketiga seperti itu, dia tanya, ini perintahnya nih, betul? Jumpakan aku sama dia. Akhirnya dibawa dia kepada Rasulullah SAW. Begitu dia lihat wajah Rasul, sesuai wajah dengan perintah, wajah penuh cahaya. Begitu nampak wajah Rasul, nampak wajah kejujuran. Perintahnya juga kejujuran, perintahnya baik, wajah-wajah orang baik yang diperintahkan sama orang-orang yang baik semua. Tanpa pikir panjang lagi dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena akhlak orang masuk Islam. Hari ini karena akhlak yang dulu orang takut sama Islam. Maka kalau bisa pemuda-pemudi dan pemudi Islam ini jangan lagi menunjukkan akhlak yang tidak Islami, tunjukkan akhlak yang Islam. Tapi Islam kan harus keras susah, nanti ada masanya. Nanti kalau dibutuhkan keras, saya bisa lebih keras. Nanti kalau memang udah pedang diangkat ke atas, pada saat itu perempuan pun harus pegang pedang. Jangankan bermanis-manis lagi, pedang diangkat sudah. Panah sudah disiapkan di belakang, busur sudah disandang. Nanti ada masalah. Satu saat nanti. Sekarang perlu tunjukkan akhlak Islam. Supaya apa? Supaya yang pertama, jangan dulu kita bermimpi orang di luar Islam masuk Islam. Jangan dulu tentang itu. Kita masih berharap orang Islam yang jauh dari masjid mau datang ke masjid dengan akhlak kalian yang baik. Itu dulu prioritas utama. Pemuda-pemuda Islam ini banyak di komplek kita. Lebih kurang 800 sampai 900 kakak. Itu kakak ya, kepala rumah tangga. Kalau tiap rumah tangga punya 2 anak, 2 anak, udah 1.600 atau 1.800 itu anak-anak yang ada di sini, pemuda dan pemudi. Kalau mereka datang semua kembali, sampai ke lapangan itu kita sudah. Ini sangat apa? 10% aja udah. Maka orientasi kalian itu seperti itu. Orientasi akhirat. Jadikan ini sebagai ladang pahala kalian. Remaja ini, remaja masjid ladang pahala kalian, sumber pahala sama kalian. Bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar pamer-pameran, atau bukan sekedar mencari pasangan. Bukan. Itu nanti Allah kasih kalau pasangan pun kalau saya repot kalian. Laki-laki yang baik di pasangan Allah dengan wanita yang baik, apa lagi Allah udah jamin dalam Al-Quran. Laki-laki yang baik di pasangan Allah dengan perempuan yang baik. Kalian mau istri baik, baikkan dulu diri kalian. Masih Allah kasih perempuan yang baik. Kita khalasan sudah cukup. Kita telah bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa 'amalan maqbulan wa 'ilman nafi'an wa tawbatan nasuha. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika
من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا